Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya maaf ini penjelasannya sambil jalan, tapi ya semoga bisa masuk. Kan banyak ya orang itu mengklaim pengetahuan soal oli ini itu. Nah, penulis ini kan sering ya membantah. Terus dari mana sih penulis tahu bantahan-bantahan itu? Dari mana penulis itu bisa jadi ngerti ya apa yang diomongkan orang itu salah sebenarnya? Yang pertama sih ya, penulis belajar itu adalah langsung dari sumbernya. Jadi jangan lihat website Indonesia, jangan lihat penjelasan-penjelasan di otomotif TV, di Motor Plus, di Grid Auto gitu ya. Karena di website-website itu atau ya termasuk website-website perorangan yang lain seringkali sudah salah terjemah. Jadi sudah menyimpang dari pengertian sebenarnya. Karena itu sepertinya merupakan kutipan, bukan kutipan. Kalau kutipan 100% ya. Tapi orang mencoba menjelaskan apa yang didapat dari hasil terjemahan. Seringnya kesalahan itu terjadi seperti itu. Ini sudah terjadi banyak hal ya kalau di dunia otomotif. Tapi di dunia pelumasan itu yang paling parah. Yang paling rancu itu adalah HTHS. Orang ngomong kinematic viscosity itu adalah kekentalan. Tapi orang nggak ngomong bahwa HTHS itu kekentalan. Jadi beberapa orang malah ngeyel. HTHS ya HTHS, kekentalan ya kekentalan. Padahal kalau kita lihat sumbernya ya, dan sumber ini sebenarnya nggak jauh-jauh. Sumber ini sebenarnya merupakan bagian dari pengetahuan yang harus kita ketahui kalau memilih oli. Apa itu? Product data sheet. Product data sheet. Dari product data sheet ini ada ya beberapa yang mencantumkan HTHS. Dan dari yang mencantumkan HTHS itu adalah kekentalan. Jadi ada yang membantah ya HTHS viscosity ya viscosity. Nah, di produk data sheet kita bisa temukan yang namanya HTHS viscosity. Sebenarnya memahami HTHS ini nggak rumit ya, karena HTHS ini adalah pengukuran kekentalan yang kondisinya tidak hanya suhunya, tapi juga penggunaan yang disebut shear. Dan rupanya karena ya mungkin takut rancu dengan yang kekentalan yang lain, maka pemilihan suhu dipilih 150 derajat. Terus shear-nya ya tentu ada kondisi shear sendiri. Misalnya kecepatannya sekian, pergerakannya sekian, bebannya sekian. Itu ada standar. Kalau ada bro yang nyuruh penulis melakukan uji sendiri dengan alat-alat yang sudah standar, maaf bro, alat kayak gitu harganya ratusan juta lebih. Jadi ya maaf kalau nggak bisa praktek demo. Tapi terus HTHS itu intinya adalah itu.
Jadi kalau kinematic viscosity yang KV100, KV40 itu hanya variabelnya hanya suhu. Kalau HTHS ada 2. Nah, itu penulis tahunya dari mana? Yang pertama itu dari produk datasheet. Yang kedua, di produk datasheet itu ada menyebutkan standarnya apa. Standarnya ada ASTM, ada IEC kalau nggak salah ya. Nah, itu yang penulis telusuri. Dan menelusurinya gampang. Menelusurinya adalah tinggal masukkan kodenya itu ke Google. Nanti akan keluar itu. Nah, orang-orang mau yang pakar, mau yang pemerhati oli, mau yang pengguna, itu kalau cari informasi di website Indonesia, di website atau tempat-tempat yang orang-orangnya itu sudah salah kaprah semua. Mau yang mekanik senior, mau pemilik bengkel, pemilik merek oli, orang yang jadi peneliti di lembaga oli, semuanya kacau. Semuanya belajarnya lewat website Indonesia, jadinya ya salah. Begitu juga soal kekentalan. Penulis itu merasa aneh ya, ketika orang itu menjelaskan bahwa oli encer itu 5W, kalau 10W itu kental, 20W itu kental sekali. Nah, orang ngomong encer kentalnya dari angka depan, angka depannya di SI. Nah, padahal ya kalau orang itu betulan perhatian soal oli, pastilah sudah tahu produk datasheet. Di produk datasheet itu ada kinematic viscosity. Viscosity itu kalau terjemahannya di Indonesia adalah kekentalan. Walau nggak begitu benar ya, mestinya nggak 100% itu. Nggak 100% sama antara viscosity dan kekentalan. Tapi ya, orang kan ngomong kekentalan. Orang kalau ngomong kekentalan oli, yang diomongkan SAE grade-nya. Padahal ya, kalau kita ngomong angka realnya, angka faktualnya, itu contohnya ada di produk datasheet. Di situ ada kekentalan pada suhu 100 derajat. Kekentalan pada suhu 40 derajat. Itu viscosity-nya. Itu yang dipakai. Jadi menilai oli kental atau tidak, harusnya pakai angka itu, bukan pakai angka 10W, bukan pakai angka 20W. Kalau orang menilainya pakai produk datasheet, orang bakal tahu bahwa oli 10W itu ada yang kental, ada yang encer. Yang encer itu 10W30, yang kental itu 10W60. Penulis emang di NMAX ini nggak pernah nyoba 10W30, tapi penulis pernah pakai oli 10W60, Liquimoly Street Race. 10W60 beberapa 10W50 beberapa wis lali lah. Ada total, ada oli ambuh lali. FK bukan, FK-nya 5W50. Amsoilnya juga 5W50. Apa ya 10W50? Tapi yang jelas ya, pakai contoh 5W50 saja. 5W50 nya Amsoil, 5W50 nya FK, 5W50 nya apa mana? Wes pokoknya 5W50 itu olinya kental ya, kental. Karena apa? 50 nya itu yang bikin kental.
dibanding oli 10W40 kerasa bahwa 10W40 itu encer. Ya walau ya yang jadi komplikasi ya, soal itu adalah karena pada oli itu ada kandungan aditif viscosity index improver, aditif yang meningkatkan viscosity index. Nah, aditif ini membuat oli itu jadi kental, jadi nggak terlalu encer di suhu tinggi. Masalahnya aditif ini nggak kuat kalau kena putaran mesin, terutama pada motor matic yang RPM tinggi atau motor sport. Nah, konsekuensinya beberapa oli itu akan jadi sangat encer ketika dipakai. Jadi orang menilai, oh oli 5W itu encer. Kenapa? Karena dari pabriknya itu pakai bahan murahan. Jadi bukannya pakai oli bahan PAO misalnya ya, yang secara alami viscosity index-nya tinggi, tapi dia pakai bahan oli daur ulang dicampur dengan viscosity index improver, sehingga bisa jadi grade SAE 5W50. Konsekuensinya kalau oli itu dipakai ngebut jadi encer. Nah, dari sini ya kita ya jadi bisa membedakan antara oli yang viscosity index-nya tinggi, yang kualitasnya tinggi, kan kualitasnya rendah. Nyobanya gampang, tinggal dipakai ngebut. Kalau setelah ngebut jadi encer, itu oli murahan, walau harganya mahal ya. Jadi kalau misalnya oli murahan itu harganya mahal, itu ya harganya jelas dikatrol. Nah, oli yang baik ya walau memang mahal juga, itu walau dipakai ngebut kayak apapun tetap stabil. Oleh karena itulah makanya di MotoGP olinya adalah oli PAO, bisa kita lihat sendiri. Terus sumber-sumber lain itu adalah dari pabrikan oli ya. Pabrikan oli yang sering memberikan penjelasan itu ada dari ExxonMobil ya, terutama di bagian frequently asked question FAQ. Terus ada Lubrizol, ada Castrol beberapa tapi nggak banyak, ada Valvoline, ada Amsoil, ada Royal Purple, apa maneh. Terus cukup banyak kok pabrikan-pabrikan oli yang memberikan pendidikan soal oli yang ya bisa membantah omongan orang-orang yang ngaku-ngaku pakar oli. Terus kalau sumber lain bisa dari lembaga atau orang yang menjelaskan soal oli. Jadi kalau lembaga konsultasi oli ada Noria lewat website Machinery Lubrication. Terus ada dari perorangan seperti contohnya dari Lubrikan Explain, sebuah channel YouTube. Dia bekas orang oli dan penjelasan olinya itu detail, sampai betul-betul detail banget, bicara soal material sampai ke bahan pelumasan yang teknologi masa kini yang belum diterapkan di industri. Jadi kalau pengen ngerti soal pelumasan ya sumbernya itu ya. Oh ya, tentu kalau misalnya kurang kita juga bisa lihat dari hasil perbandingan ya, eksperimen yang di posting di ResearchGate atau Springerlink.
Apa maneh yang jelas sumber lain ya dari produk olinya sendiri, yaitu di produk datasheet dan material safety datasheet. Di material safety datasheet ada beberapa data yang juga merupakan data fisik. Biasanya adalah flash point-nya yang paling banyak dicantumkan. Kadang juga dari material pembuatnya, jadi misalnya base oil-nya atau aditif ZDDP-nya atau aditif moly-nya atau aditif viscosity index improver ada di situ. Nah, dari situ juga kita bisa tahu bahwa oh, ternyata oli full sintetik ini menggunakan bahan bukan dari grup 4, bukan dari grup 5. Tentu kita harus perhatikan juga bahwa ada yang oli pakai grup 4, grup 5 tapi tidak mencantumkan. Nah, ini kita harus lihat dari tanda-tanda lain, seperti misalnya pour point. Kita lihat pour point-nya dari base oil itu berapa, yang naturalnya. Tentu juga yang namanya pour point seperti hal yang lain-lain sifatnya juga bisa dirubah oleh aditif. Yang kalau namanya pour point itu apa? Pour point suppressan kalau nggak salah aditifnya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.